Father, as we lift you up, as we follow you. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali dalam Today Message, belajar kebenaran dari sumber yang benar. Kali ini saya akan mengangkat tema mengenai jangan menjual Tuhan. Ada beberapa banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai kisah Yudas yang tragis dan pelajaran rohani yang perlu kita pelajari untuk kita di hari ini. Ada beberapa pertanyaan ketika saya membaca kisah Yudas. Yang pertama, apakah Yudas menjual Yesus karena uang atau politik? Yang kedua, apakah benar Yesus sebagai tumbal Yesus untuk keselamatan jiwa-jiwa? Yang ketiga, apakah Yudas Iskariot ditentukan untuk binasa? Bahkan yang keempat dikatakan, apakah Yudas Iskariot ditentukan sebagai pengkhianat? Dari pertanyaan-pertanyaan ini yang saya akan rangkum, saya akan jawab secara alkitabiah. Bagaimana peranan Yudas dan watak Yudas yang sesungguhnya, sehingga ada stigma atau asumsi yang buruk terhadap Yudas. Sebelumnya kita belajar mengenai pentingnya memahami arti sebuah nama, saudara. Jadi kata Yudas atau Yehuda adalah nama umum dipakai di kalangan orang-orang Yahudi. Yudas, teks asli Yunaninya adalah Iudas, adalah helenisasi nama Ibrani Yehuda. Artinya bersyukur atau memuji dalam arti Alkitab. Tentu orang tua Yudas, yaitu Simon, ingin memiliki anak yang sesuai dengan namanya, yaitu bersyukur, memuji. Tapi berjalannya waktu, Yudas bukan orang yang bersyukur, memiliki watak yang buruk, bahkan punya stigma, punya asumsi, adalah pengkhianat. Ada 8 orang yang bernama Yudas di dalam Alkitab, Perjanjian Baru. Yang pertama ada Yehuda atau Yudas, putra Yakub leluhur Yesus Kristus. Ada Yehuda Yudas, keturunan Nathan, putra Daud, leluhur Yesus Kristus. Ada Yudas Makabe, pahlawan Yahudi pada masa intertestamental sejarah Hanukah. Ada juga Yudas, pemberontak di Galilea. Ada juga Yudas, seorang nabi di Yerusalem, dipanggil juga Barnabas. Ada juga Yudas, orang Yahudi dari Damsyik. Ada juga Yudas, saudara Yesus Kristus. Bahkan ada Yudas, murid Yesus yang juga bernama Tadeus. Yang kali ini kita lebih dalam lagi membahas Yudas Iskariot. Yang saya katakan tadi ada 4 pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab secara alkitabiah. Yang pertama, apakah Yudas menjual Yesus karena uang atau politik? Dari dulu kita punya asumsi dan stigma negatif tentang Yudas. Bahkan Yudas sudah tertanam di kalangan umat Kristen. Kejatuhan Yudas adalah cinta uang. Yudas menjual Yesus gurunya dengan 30 keping uang perak kepada imam-imam. Kalau kita melihat di Matius 26 ayat 8, 9 dan Yohanes 12 ayat 6. Coba kita estimasi tentang 30 keping uang perak. Kalau kita urai, anggaplah 30 keping uang perak itu sama dengan 19-20 dolar Amerika. Anggaplah saat ini 1 kus dolar dibulatkan menjadi 15.000. Berarti 19,20 dikali 15.000 cuma 288.000. Berarti harga Yesus hanya 288.000. Sepertinya angka tersebut bukan menjadi angka yang bombastis. Memang ada kesepakatan 30 keping perak ini sebuah penghinaan, sebuah harga murah, sebuah pelecehan terhadap Yesus oleh imam-imam sebenarnya, saudara. Jadi kesimpulannya, faktor utama Yudas menjual Yesus bukan karena uang. Apalagi Alkitab mencatat Yudas mengembalikan uang itu kepada imam-imam. Jelas ya, yang pertama Yudas menjual Yesus bukan karena uang. Tapi apa? Menjadi pertanyaan, apa kira-kira yang mendorong Yudas menjual gurunya? Dan motivasinya apa? Yang menjadikan Yesus sebagai pahlawan secara politik sebenarnya. Harapan Yudas
Yesus melawan kekaisaran Romawi. Tapi malah sebaliknya, Yesus mengajar mereka memberikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Jadi cara Yudas yang mujarab memaksa Yesus untuk melawan dengan menyerahkannya kepada imam-imam. Ironisnya, harapan Yudas sia-sia. Yesus malah memilih jalan salib, saudara. Yudas menjadi frustasi dan bunuh diri. Kalau katakan di Matius 27 ayat 5, Yudas gantung diri karena frustasi. Dan gantung diri talinya putus sampai isi perutnya keluar. Mengerikan sekali, saudara. Dan sangat kena sekali ini. Pelajaran yang perlu kita pahami lebih penting lagi. Apa sih? Sebenarnya apa sih motivasi dan watak Yudas yang sesungguhnya? Kalau kita melihat secara kronologis kehidupan Yudas bersama Yesus, Yudas hidup ada di komunitas Yesus. Dipilih oleh Yesus sebagai rasul. Kalau kita lihat kisah 1 ayat 17. Sebagai bendahara atau keuangan Yesus. Ikut dan terlibat dalam pelayanan. Ikut dalam pengajaran. Dan telah ditahbiskan oleh Yesus dalam doa semalaman sebagai salah satu 12 murid yang terpilih. Kalau kita lihat di Lukas 6 ayat 12. Apakah Yesus salah memilih Yudas? Apakah Yesus tahu bahwa Yudas akan berkhianat? Pasti sangat tahu. Kenapa dipilih orang pengkhianat itu? Kembali kepada free will, kebebasan pilihan yang dijalani Yudas. Walaupun nubuatan-nubuatan telah terjadi perjanjian lama, itu perjanjian baru tentang Yudas. Watak Yudas buruk, pengkhianat, cinta uang hingga menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Tamak, penipu juga, cemburu para murid-murid yang lain. Jadi ketika terakhir dia menyerahkan Yesus di Taman Getsemani, gelar Yesus bagi Yudas hanya sekedar rabi dan bukan Tuhan. Kalau kita melihat di Matius 6 ayat 25, ketika dia mencium Yesus, menandakan bahwa itulah gurunya, hanya sekedar rabi. Jadi Yudas ikut Yesus, motivasinya hanya duniawi, hanya cinta Yesus karena uang saja. Hati-hati dengan kehidupan kita, saudara, zaman sekarang. Yang kedua, apakah benar Yudas sebagai tumbal yang saya katakan tadi? Jika melihat watak Yudas di Kisah Para Rasul 1 ayat 25, Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Kalau teks aslinya dikatakan tontoponton idion. Cara harfiah tempatnya sendiri adalah pilihannya sendiri pada nasib yang mengerikan untuk peranan sebagai pengkhianat. Kalau kita lihat lebih jelas lagi, ada 2 translate, saudara, sebenarnya mengenai apakah benar Yudas sebagai tumbal, dan apakah yang ketiga, apakah Yudas Iskariot ditentukan untuk binasa. Saya akan bacakan dulu di Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi pernyataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 12 jelas. Apakah Yudas Iskariot ditentukan binasa? Kembali, jika melihat watak Yudas, kebiasaan Yudas tadi buruk sekali. Jadi Yohanes 17 ayat 12 dari Lay Translation Bible kita bandingkan dengan Lay Translation Literatur. Dikatakan dia yang telah ditentukan binasa. Tapi kalau di Lay Literatur Translation mengatakan yang hilang kecuali anak kebinasaan. Artinya dibilang tadi bahwa dia menjadi pengkhianat, dia ditentukan binasa oleh pilihannya sendiri, oleh kehendaknya sendiri. Jadi jelas perbuatan Yudas sudah terlihat nyata. Ikut Yesus, motivasi ikut Yesus hanya untuk kepentingan politik. Karena ia berharap menginginkan di zaman penjajahan Romawi ini ada tampil seorang pemimpin, seorang raja yang menggantikan Raja Israel. Yang bisa mendapatkan kemakmuran. Ternyata harapan Yudas salah. Berarti Yesus datang ke dunia untuk keselamatan jiwa, untuk kerajaan yang akan datang. Yang keempat, apakah Yudas Iskariot ditentukan sebagai pengkhianat? Semua Injil sinoptik menempatkan Yudas
di urutan terakhir, murid-murid Yesus. Tidak diragukan lagi, ini menunjukkan reputasi buruk Yudas Iskariot sebagai pengkhianat Kristus. Yudas Iskariot, anak Simon, murid Kristus yang berkhianat dari kota Keriot. Salah satu murid dari kota Keriot, dari Yudea, hanya Yudas. Yang lainnya dari Galilea, saudara. Kalau kita melihat Yohanes 6 ayat 71, Matius 10 ayat 4, Markus 3 ayat 19, Lukas 6 ayat 16. Memang Yudas Iskariot ditentukan sebagai pengkhianat. Karena tadi, wataknya tadi, kebiasaan buruknya. Dan motivasi ikut Yesus itu apa yang sebenarnya. Jadi saya bilang tadi di semua Injil sinoptik menempatkan Yudas Iskariot di urutan terakhir murid-murid Yesus. Tidak diragukan lagi, dia menunjukkan reputasi yang buruk, saudara. Poin penting yang perlu kita pahami apa sebenarnya? Yang harus kita pahami, sadar tidak sadar gaya hidup kita seperti Yudas bisa menjual Tuhan. Hati-hati dengan cara hidup kita. Cara-cara hidup kita kerap kali juga mengkhianat dan menjual Yesus demi tujuan hasrat duniawi. Hidup bila kita belum serius untuk Tuhan, belum bisa digarap Tuhan secara batiniah. Hati dan gaya kita masih untuk kepentingan pribadi. Kita masih tebang pilih berkomunitas, berteman, bersaudara. Baik pada orang yang baik terhadap dia. Walaupun kita bergereja, walaupun kita pelayanan, ada dalam komunitas majelis sebagai hamba Tuhan katanya. Kalau kita baca Roma 10 ayat 2, walaupun sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Itulah gaya Yudas, itulah kehidupan Yudas. Poin penting secara rohani harus kita hindari dan harus kita jauhi watak seperti ini, saudara. Hati kita masih jauh, belum memiliki roh Yesus yang menghidupi batiniah kita. Bagaimana roh Yesus, roh Allah hidup bertahta dan berkuasa atas hidup kita. Kalau kehidupan kita mirip-mirip seperti Yudas akhir zaman. Hidup kita masih sibuk dengan hobi-hobi, posting-posting yang tidak berfaedah. Bahkan jadi kebanggaan hal-hal dunia. Bahkan jadi berhala. Gaya hidup konsumerisme, terikat merek barang. Kasih hanya sebatas ucapan, saudara. Inilah manusia lahiriah, segala sesuatu yang kita upayakan, kita miliki untuk membangun rasa aman, bahagia, dan terhormat di mata manusia. Itulah Yudas. Ngeri sekali, saudara, kalau kehidupan kita mirip-mirip seperti itu. Buru-buru kita harus mengambil sebuah haluan, bertobat dengan serius. Jadi kesimpulan pelajaran rohani apa yang kita ambil? Jangan menjual Tuhan demi hasrat duniamu. Serupa dengan dunia ini, Roma 12 ayat 2, demi kenikmatan, demi kesenangan, hobi-hobimu yang sesaat, yang tidak berfaedah untuk keselamatan jiwamu, untuk langit baru dan bumi baru. Jangan menjual Tuhan demi uang, harta benda yang kau kumpulkan untuk sesaat. Korbankan waktu untuk Tuhan yang berharga. Tidak sungguh-sungguh belajar kebenaran hingga tidak menyadarinya sampai engkau mati. Hati-hati, saudara. Kehidupan kita jangan sampai terjebak dengan rutinitas, kebanggaan akan duniawi kita, hobi-hobi kita. Tapi sudahkah saudara menyempatkan diri bergaul dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, belajar kebenaran Tuhan dengan serius, saudara. Jangan sampai kehidupan kita seperti Yudas. Demikian pesan kisah Yudas hari ini, untuk kita terus pelajari, untuk kita terus responi, supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Tonton terus Today Message, belajar kebenaran dari sumber yang benar. Amin. God bless you all.